pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang lagi viral ya beberapa saat ini terkait dengan ajakan staycation ataupun ajakan untuk menginap dengan oknum dari salah satu apa pejabat di perusahaan dengan si karyawatinya seperti itu. Nah, dalam membahasnya, saya juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika seperti itu. Nah, kalau Erika sempat baca berita-berita itu kan memang lagi hangat-hangatnya saat ini terkait dengan ternyata ya ada suatu ketentuan kalau misalkan kita yang kerja sebagai seorang karyawan ataupun karyawan itu kalau kepingin diperpanjang kontraknya itu ada syarat khususnya yaitu dengan diajak ataupun bersedia mau diajak staycation. Kemudian mereka sendiri sebetulnya. Apakah itu sebenarnya itu apa ya bagian dari budaya kita dalam arti begini. Ketika ada suatu tawar menawar itu ya memang ya harus ada timbal baliknya dari si karyawannya sendiri. Gimana, Erika? Kalau kalau aku taunya sih emang ini aslinya sih udah apa ya, rahasia umum sih kok kalau kayak gitu terutama untuk karyawati ya, yang sedikit biasanya sih mereka yang sesuai dengan tipe bosnya itu biasanya yang bosnya PDKT kayak gitu-gitu itu udah jamak gitu. Jadi kalau kalau ada hal seperti ini sih kalau aku bilang sih ya, aku nggak bilang wajar sih, cuman, eee, apa ya, sudah common gitu loh di apa ya, di tempat kerja gitu. Jadi kalau kalau sekarang baru diangkat terus orang-orang, pada, apa, pada komentar-komentar, kalau aku bilang ini sih udah dari dulu, udah zaman zaman waktu aku baru mulai kerja juga udah banyak yang kayak gini gitu loh. Cuman, Hmm. eee, mungkin dulu, kalau kalau zamanku dulu mungkin orang belum terlalu vokal kayak sekarang ya, terus Ya. atau, sosial media juga zaman berapa puluh tahun yang lalu mungkin belum ada kayak Instagram, Hmm. kayak Hmm. TikTok, apa platform-platform kayak gitu kan memang belum ada. Jadi mungkin, tidak terlalu viral atau mungkin kadang-kadang korbannya, memilih untuk diam kayak gitu sih kok. Hmm. Jadi kamu Erika memang ya anu ya, ini sebetulnya sudah ada bahkan dari sejak zaman dahulu kala ya. Hanya ya saja itu tidak sevokal sekarang karena istilahnya dari sisi sosial media pun juga ya belum terlalu in saat itu ya. Jadi mereka kalau Mhm, kepengen bersuara itu bingung forumnya itu di mana kan begitu. mhm. Lalu begini Erika, kalau emang ini sudah menjadi suatu hal yang bersifat common nih. Lalu begini, apakah sebetulnya dunia kerja kita juga cukup memprihatinkan? Karena begini kan, bayangkan seorang yang karyawan, dia harus bekerja ikut orang, kemudian juga dengan upah yang mungkin juga itu pun ya tidak terlalu besar lah. Lalu kemudian dia juga harus mengiyakan beberapa suatu persyaratan yang itu pun juga di luar dari konteks kerjanya. Apakah di sini memang apa ya? Kita punya dunia kerja itu justru sangat-sangat memprihatinkan, Erika. Gimana? Silakan. Kalau kalau aku sih, iya balik lagi ke personal masing-masing sih kok, dalam artian ya, ya kalau aku mau ngomong tapi takut banyak gimana ya, eee, kalau aku maksudnya gini, ada orang yang mungkin secara skill kurang ya. Jadi Hmm. akhirnya mau nggak mau mereka harus, mengambil jalan pintas tersebut. Itu aku juga nggak nyalahin sih. Tapi ada juga orang yang,
dari skillnya mumpuni, akhirnya mereka bilang ngapain juga kayak gitu gitu. Jadi apa ya, pro kontranya banyak gitu loh ya. Aku bilang sih akhirnya ya balik ke personal masing-masing. Kalau emang eh, menurut mereka itu masih di batas normal, kayak mungkin pergi minum-minum atau pergi pergi makan atau pergi apa ya, pergi clubbing gitu. Aku nggak tahu sih, kalau 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 aku dulu karena emang sebelum aku pindah sini emang aku kerjanya di apa ya, kalau bisa dibilang tuh emang tidak ada cewek yang kerja di Hmm. situ. Jadi aku dulu Hmm. masih sama teman-teman gitu, itu jadi yang ngelihat teman-teman cowok yang model seperti itu udah ya, makanya balik lagi ke personal masing-masing sih, seberapa kita bisa mentoleransi, seberapa kita bisa menerima, itu kembali ke kita masing-masing. Kalau aku dulu sih rasanya kalau minum-minum aja atau pergi clubbing atau apa itu it's okay gitu loh, maksudnya ya ya kita hangout kadang-kadang, apa ada bos kita ikut kayak gitu-gitu tuh udah common gitu loh di bidangku Hmm. yang tempo hari. Jadi kalau aku bilang itu oke gitu. Cuman ada mungkin yang yang orang di luar maksudnya di luar industri itu mungkin ngelihatnya sih, ih kok gitu ya gitu loh. Iya. Jadi makanya aku bilang balik ke personal masing-masing, gimana cara kalau aku sih selama tidak dilecehkan ya, maksudnya tidak Iya. dipegang-pegang tidak apa, oke aja gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi kalau dari Erika ya itu sebenarnya tergantung dari kita ya, sebenarnya responnya itu gimana terkait dengan misalkan kalau sebatas clubbing, terus kemudian makan-makan bareng, ya itu masih oke ya Erika kan begitu. Lalu begini Erika, apakah Erika juga melihat begini, misalkan kalau Erika selaku karyawati, terus kemudian diajak dinner berdua sama bosnya gitu, apakah Erika juga merasa oh itu ya itu wajar sih ya. Yang penting kan tidak ada sampai dalam unsur ya yang nanti Erika sempat sampaikan nah sampai dipegang-pegang seperti itu. Gimana Erika? Ya kalau aku sih basicnya, aku ini orangnya tidak tidak membeda-bedakan cowok cewek sih, kalau kebetulan Ya. sebenarnya buat aku, kalau 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 cowok cewek ya, kalau temen ya temen gitu, jadi Ya. nggak tidak tidak mengikuti gender gitu loh. Jadi Mm-mm. eh, pas kerja juga sering kok, maksudnya gini, salah satu supervisorku lagi perlu apa gitu, dan biasanya big boss yang datang gitu kan, pasti dia bilang, Erika ajakin dia keluar dong, kita lagi mau ngomongin apa gitu. Itu sering sih kayak gitu. Jadi akhirnya aku yang babysitting, jadi yang lain Ya. meeting sama supervisorku, aku yang babysitting big bossku gitu. Itu udah apa ya, biasa sih gitu loh. Kan Hmm. kita juga perginya juga ke tempat umum, dalam artian juga emang nggak check-in sih, Iya, cuman iya. paling pergi ngopi gitu ya, pergi pergi makan siang, makan malam, terus kadang-kadang namanya cowok suka pergi ya, pergi clubbing gitu kan, mereka temenin clubbing gitu, ya udah oke, ayo gitu gitu. Tapi nggak maksudnya buat aku sih itu masih dalam batas normal ya, emang emang kita nggak pergi, nggak check-in kayak gitu-gitu, enggak Hmm. ya, ya oke lah gitu loh. Tapi balik lagi sih, ada orang yang ngerasa pergi clubbing pun itu sudah berlebihan gitu ya. Iya. Cuman ya itu tadi aku bilang balik ke personal masing-masing. Cuman buat aku, selama selama aku bisa nerima dengan batas-batasku, ya itu it's okay gitu. Tapi kalau sudah lebih dari itu ya pasti aku juga bilang enggak, atau tak tinggal pergi atau apa ya. Aku ya, semua orang pasti ada batasnya lah kok kalau kayak gitu-gitu. Oke, jadi dapat dikatakan anu ya Erika ya. Oh, itu juga apa? Back lagi tuh kembali kepada orangnya masing-masing. Karena memang kan istilahnya dapat dikatakan, oh itu tergantung dari sudut pandangnya masing-masing terkait dengan yang namanya dinner berdua itu bagaimana. Itu tergantung dari masing-masing. Jadi tidak semua orang itu sama ya, kan seperti itu Erika. Oke, lalu begini. Berarti kan case itu kan muncul awal awal mulai dari yang namanya sebuah kontrak kerja. Dan itu pun secara sistem itu pun dia juga masuk ke yang namanya outsourcing seperti itu. Lalu begini Erika, kamu ketika sendiri apakah dulunya juga dengan sistem kontrak itu justru juga menimbulkan peluang apa enggak sebaiknya pakai misalkan kayak waktu tetap gitu aja, jadi biar misalkan apa ya ketika dia kepingin
bekerja itu ya dia tidak ada lagi semacam tawaran lagi seperti oh ya kalau kamu kepengen tetap kerja ataupun diperpanjang kontraknya ya ya udah ibaratnya kamu harus seperti itu. Nah, apakah dengan dihilangkannya semacam sistem kontrak itu kalau menurut RK itu apakah juga bisa meminimalisir enggak sih terkait dengan hal-hal yang bersifat tawaran seperti itu? Gimana Erika? Kalau kalau aku sih bilang enggak sih, kok dalam artian Hmm, ini ya aslinya emang pribadinya kayak seperti itu gitu. Jadi ya. kalau aku bilang untuk alasan itu kontra atau apa rasanya kok enggak ya kalau emang orangnya bener sih mau 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 itu pegawai kontra atau pegawai pegawai tetap juga selalu ada apa ya emang gitu gitu loh. Jadi maksudnya kalau seandainya emang emang dianya sendiri nakal, nggak peduli dia pegawai kontrak atau pegawai tetap ya tetap aja dinakalin sama dia kan gitu. Jadi kalau Hmm, aku bilang nggak ada hubungannya sih dengan pegawai kontrak atau permanen hmm. employee same lah. Ya, jadi anu ya, maksudnya tidak ada kaitannya ya Rika, dengan mau Hmm. karyawan tetap, mau karyawan kontrak ya tergantung kalau emang bosnya memang niatnya kurang baik ya seperti itu ya Rika kan begitu. Oke, lalu begini, apakah kemudian kalau dalam kontrak kerja sendiri Erika, itu kira-kira perlu nggak sih diberikan semacam pencantuman, misalkan ya apa ya, ya adanya larangan ajakan untuk staycation alias untuk nginap bareng. Karena begini, kan yang menimbulkan polemik adalah saat adanya penawaran staycation, lalu itu pun ditolak. Nah, tadi kan awal mula kan ada semacam tawaran. Apakah mungkin dalam kontrak juga perlu nggak sih diberikan seperti itu? Biar apa ya satu antara si bos dengan si karyawan itu, oh tahu, oh ternyata kalau bos itu anu ya kepingin apa ngajukan mungkin keinginan ataupun penawaran dia bisa bisa melihat juga oh ya aku udah deal kok dengan aku punya para pekerja gitu gimana Erik? Eh, rasanya rasa kalau aku pribadi sih rasanya ini hal yang gak perlu sih kok. Maksudnya ini secara nalar aja udah orang pas kalau orang Surabaya bisa ngelapos ya Reiki kan gitu. Jadi rasanya sih nggak perlu lah. Cuman karena gini, ada beberapa perusahaan yang emang ada untuk gathering keluar kota gitu. Karena aku sempat juga eh, kebetulan aku kerjanya sih di multinational company. Biasanya malah mereka nawarin kayak gathering itu sampai ke luar negeri gitu-gitu, ada training, ada apa itu sampai luar negeri. Jadi kalau aku bilang eh balik lagi ke personal masing-masing sih. Kalau emang niatnya emang seperti itu ya nggak usah ngomong staycation sih. Maksudnya selesai pulang kerja yuk kita check-in itu juga bisa gitu. Itu hal-hal yang rasanya nggak perlu lah dicantumin juga di kontrak kerja karena emang secara secara logik atau secara orang normal berpikir itu juga hal yang nggak perlu lah. Kalau emang kita niatnya kerja loh kalau mau kayak gitu ya boleh juga cuman ya nggak di kantor kan gitu dan itu nggak apa ya urusan-urusan individual masing-masing gitu Ya, kan rasanya nggak perlu juga dicantumin di kontrak kerja kalau aku bilang kayak gitu. oke. Jadi kalau Amerika juga, oh ya ini asli juga ya enggak perlu karena itu kembali kepada anu, istilahnya pribadi masing-masing terkait dengan bagaimana kamu caranya bisa meresponi ketika ada ajakan seperti itu ya dari baik itu kau punya bos ataupun punya kepala ya memang kau harus pandai-pandai untuk bisa memberikan suatu alasan dan begitu Erik. Lalu begini, yang menarik adalah ketika ini viral itu kan dari yang seorang karyawatinya yang merasa itu eh, gara-gara ndak mau apa namanya nurutin keinginannya untuk staycation lalu dia ada semacam ketakutan untuk agar ini ndak sampai anu ya maksudnya nggak dapat kerjaan lagi lah apakah kemudian dengan si karyawati ini kemudian dia melaporkan itu kalau menurut Erika sebetulnya apakah anu ya istilahnya berlebihan dalam kategori memang hanya sekarang itu cuma diajak kalau kamu memang tidak mau
ya sudah kan ya. Apakah kemudian di sini ketika dia membuat semacam berita yang kemudian sampai viral itu apakah justru dia berlebihan Erika? Gimana? Silakan. Eh, kalau berlebihan sih, aku terus terang aku ini nggak tahu kenapa beritanya viral itu. Aku nggak ngeh gitu. Maksud bukan nggak ngeh, aku nggak tahu detailnya ya aku. Cuman kalau seandainya karyawati ini terus melaporkan ke biasanya kalau yang kayak gini-gini ke bagian HR, ke Hmm. bagian HR terus abis gitu HR-nya ngeluarin teguran ke atasan karyawati tersebut, itu biasanya sih aku yang taunya seperti itu ya. Cuman aku nggak tahu kenapa sampai viral. Apa mungkin tidak ada tindakan dari HR, terus kemudian dia di bawah tekanan, terus mungkin habis gitu diupload ke sosial media. Aku juga juga aku nggak begitu ngeh detailnya ya. Jadi aku juga nggak bisa ngomong ini berlebihan atau enggak. Cuman kalau aku bilang sih udah sewajarnya kalau kalau karyawati ini melaporkan atasannya yang ngajak Steve vacation tuh udah bener sih gitu loh. Cuman kalau seandainya sampai viral atau apa, aku nggak bisa komen karena aku nggak tahu persis detail Hmm. ceritanya. Oke. Jadi dapat katakan istilahnya harusnya kan kalau dia itu ada istilahnya apa forumnya ya, jadi harus lewatin dulu dari HRD-nya terkait dengan yang memang dia itu kepalanya untuk ngurusi karyawan itu kira-kira apakah bisa dapat solusi apa enggak ya. Karena mungkin dia nggak dapat solusi sehingga dia kemudian memviralkan seperti itu dengan melalui media sosial gitu. Tapi begini, kamu mereka sendiri sebetulnya istilahnya kan ini ibaratnya barusan muncul kan, kemudian saat-saat ini juga mungkin begini. Apakah kalau mereka juga lihat itu sebetulnya dia dapat katakan ini cuma sebatas sensasi atau apa? Karena memang gini, itu kan semacam tawaran dan itu pun juga belum terjadi ataupun juga tidak bakal terjadi ketika tidak ada yang menerima kan begitu. Misalnya si bos nawari seperti itu kalau karyawannya tidak mau ya itu tidak bakal happening ataupun nggak bakal berefek apapun. Lalu begini, apakah karena hanya sebatas si karyawati ini terancam kehilangan pekerjaannya dalam arti ya termasuk dalam arti ya mata pencariannya atau kemudian ada faktor lain di balik ini? Gimana? Silakan. Aku sekali ini aku juga nggak begitu ngeh. Cuman kalau kalau aku sih pribadi perlu balik ke kita masing-masing ya. Ada ya apa yang ngomongnya? Cowok itu suka iseng, itu yang harus kita garis bawahi dulu. Sorry ya kok. Cowok Oke. itu sering iseng karena terus terang terutama untuk kerja di industri yang eh, mayoritas cowok atau mungkin 99% itu cowok kayak kayak industriku itu banyak banget sih kok yang maksudnya gini, Rika maksudnya ganggu-ganggu, bukan ganggu-ganggu apa, goda-godain gitu kan, yuk kita Mhm. apa gitu kan, yang gitu-gitu. Kalau kitanya sendiri yang cuman ketawa-ketawa aja, oh iya ta apa, aku biasanya cuman gitu-gitu sih, maksudnya ketawa-ketawa aja, nggak aku respon apa-apa gitu kan. Tapi ada juga yang selama ini belum ada sih yang ngancam-ngancam maksudnya kalau sampai ntar kamu nggak dapet kerjaan lo kalau ngomong sama aku. Sementara sih belum ada yang kayak gitu. Cuman kalau seandainya ada yang seperti itu ya kita sendiri yang harus aware dalam artian ya udah kalau seandainya ada ancaman seperti itu ya kalau perlu kita rekam terus kita laporin kayak gitu sih kok. Nggak, aku terus terang kalau aku sih kebetulan tidak tidak begitu apa ya, tidak begitu suka dengan sosial media. Jadi sebisa mungkin aku tidak akan membawa eh, urusan, kalau aku bilang ini sudah termasuk private ya, ke ke apa ya, ke platform sosial media karena begitu itu kita taruh di sosial media dan itu nyebar itu apa ya, belum tentu respon yang kita harap
masukan dari masyarakat itu yang kita terima gitu. Jadi kalau aku Hmm. sebisa mungkin sih aku secara personal aku selesaikan sendiri seandainya yaitu tadi kalau seandainya diancam oh gini 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 kamu nggak bakal dapat kerja lagi ya paling aku bawa ke HR atau kalau kalau sudah fisikal dalam arti mungkin udah apa ya kayak kayak ngancamnya pakai apa yang kekerasan gitu bisa dilaporin ke polisi kayak gitu sih. Kalau aku sih lebih 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 senang seperti itu daripada aku share di sosial media gitu. Bukan apa-apa sih kadang-kadang orang-orang di sosial media ini apa ya? Oke. Karena mungkin nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat mereka langsung judging sesuatu itu yang aku yang kadang-kadang jadi akhirnya itu hal yang nggak perlu gitu loh dibawa bawa Hmm. ke ranah media sosial kalau aku bilang kayak gitu. Ya. Jadi kamu Erika ya sebetulnya itu harusnya diselesaikan secara private aja ya Erika ya. Maksudnya Hmm. Anda usah harus menggunakan media sosial, itu kemudian juga harus diekspos sedemikian rupa juga ya untuk apa? Karena itu juga emang nanti eh, menimbulkan respon yang masih juga pro kontra terkait dengan adanya hal Hmm. seperti ini kan begitu. Lalu Hmm. begini, apakah kemudian Erika juga istilahnya apa melihat itu sebetulnya ya ibaratnya apakah dengan ajakan staycation itu kalau Erika itu masuk enggak sih ke kategori pelecehan kan dia ajak kamu mau enggak misalkan staycation tapi dalam kategori itu dia menawarkan lalu apakah ini kalau Erika loh iya jelas ini apakah juga melanggar hukumnya dalam kategori ya ini sudah masuk ke pelecehan gimana menurut Erika? Kalau aku pribadi ya itu tadi kok. Kalau aku sih mungkin iya karena beda. Aku kerjanya kayak gitu. Kalau cowok sih yang ngomong sembarangan kayak gitu sih banyak. Cuman akunya sendiri nggak apa ya nggak ambil pusing gitu. Ngapain juga Hmm. maksudnya ngerespon hal-hal yang nggak perlu gitu kan. Jadi Hmm. kalau kalau aku pribadi ya paling aku cuma bilang enggak gitu kan terus habis gitu toh kita juga nggak mau kalau kalau dianya juga ini kan cuman maksudnya cuman verbal ya cuman ngomong Hmm. aja kecuali kalau habis itu kita digeret masuk ke hotel tuh lain lagi ceritanya Hmm. tapi selama cuman ngomong kamu mau nggak terus kita jawabnya enggak ya kalau aku bilang sih udah berhenti sampai situ gitu loh kalau aku pribadi ya gitu loh Ya, maksudnya mungkin ada orang lain yang lebih lebih apa ya lebih toleransinya lebih rendah dari aku mungkin yang tersinggung yang apa tapi kalau aku pribadi sih namanya orang apalagi kalau cowok ngomong ya udah gitulah maksudnya ya kitanya yang apa ya harus toleransi harus lebih besar ya. dengar omongan kayak gitu marah sih kadang-kadang cara mereka ngomong tuh bikin marah gitu kadang-kadang kalau udah kayak gitu aku pasti marah gitu kamu sih ngomong-ngomong kayak gitu nggak sopan apa segala macam gitu cuman akhirnya ada beberapa gitu yang ngedenger juga terus mereka bilang nggak bisa ngomong gitu kasihan tuh kan Erika nggak gitu pasti mereka akhirnya ngebelain aku gitu tanpa Hmm. aku harus share ke ke orang lain kayak gitu. Hmm. Oke. Oke, jadi menurut Erika ya, anu ya, ibaratnya, oh ya itu udah harus, maksudnya kita juga melihatnya juga, oh ya, iya kalau misalkan kita pun tidak meresponi yang gimana-gimana, ya itu juga, ya bukan pelecehan ya, kecuali dia sudah pegang, sudah kemudian sampai narik, ataupun kemudian ada sampai dia menyentuh, itu mungkin lebih ke arah situ ya, untuk sisi pelecehannya kan begitu. Erika. Oke, Hmm. lalu begini. Kalau misalkan ini Erika di posisi si karyawati, ada tawaran dari temennya ataupun dari bosnya Erika. Ayo Erika, staycation. Kalau Erika misalkan nggak mau ya, wes putus kontraknya. Nah, apa yang Erika kira-kira lakukan terhadap hal seperti itu? Silakan, gimana? Kalau aku sih pasti pertama aku lapor HR dulu, tapi dengan harus ada bukti ya, kok dalam Ya. artian nggak bisa juga kita ngomong eh cuman ngomong itu bapak itu gini 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 nggak bisa juga ngomong kayak gitu itu harus ada buktinya sih maksudnya harus ada kalau perlu ada saksi waktu itu dengar siapa gitu kan untuk memperkuat Hmm. kita punya apa posisi kayak gitu. Hmm. Cuman kalau aku personal sih ya sudah di situ kalau sendiri bilang ya udah kontrakmu nggak diperpanjang. Kalau aku sih ya nggak apa-apa gitu dalam artian daripada juga kerja di situ terus ngeliatin dia kitanya jutek marah kan. Maksudnya kita pasti kesinggung lah kok kalau ada orang yang ngomong kayak gitu kan. Terus habis itu Hmm. kita di situ terus
terus dianya masih jadi bos kita, terus kitanya jadi yang nggak enak banget. Kalau aku sih mending akhirnya mending keluar aja gitu loh, daripada di situ terus terus untuk ngelihat dia. Oke, oke. Jadi kalau menurut mereka ya lebih baik ya anu ya sudah lah emang misalkan ada ancaman seperti itu ya kan oh ya karena Erika juga merasa oh itu ya berarti ya sudah kita harus melepaskan pekerjaan itu ya Erika. Jadi tidak perlu harus Hmm. merasa tertekan kemudian harus bikin apa unek-unek ataupun keluhan di sosial media kan begitu ya Erika ya terkait dengan adanya tawaran seperti itu. Oke. Lalu untuk konklusinya nih buat para netizen apa pada siang hari ini silakan Erika. Untuk para netizen terutama karyawati bila ada kejadian yang serupa, mungkin lebih baik lapor ke HR dulu, atau mungkin kalau seandainya itu adalah karyawan outsourcing mungkin bisa lapor di lembaga outsourcingnya kalau ada kejadian seperti ini, dan kalau bisa mungkin tinggal ngomong aja, bisa nggak kalau saya dipindahin ke bagian lain karena saya ngerasa nggak nyaman, karena itu lebih, kalau buat aku sih mungkin itu solusi yang lebih baik daripada em, apa ya, mengupload ke sosial media, karena terus terang begitu itu ke-upload sosial media, banyak netizen 62 ini banyak membuat ujaran kebencian terhadap sesama. Jadi akhirnya nanti yang ngehujat nggak cuman orang di sekitar kita, meskipun kadang-kadang kan namanya juga kita bener ya, kita bener tuh tetap aja ada orang yang selalu menghujat kita, orang ngerasa nggak seneng atau apa. Itu akhirnya banyak, itu akhirnya membuat kita sendiri yang kalau aku terus terang itu bisa bikin aku depresi gitu. Jadi kalau aku pribadi, daripada aku upload ke sosial media, mendingan hal itu aku selesaikan secara pribadi kayak gitu. Oke, saya pribadi saya tambahkan ya buat para netizen juga memang harus menyikapi dengan dunia kerja itu juga harus bisa pandai-pandai ya dalam hal ini untuk memberikan respon. Nanti misalkan kalau ada penawaran-penawaran ataupun istilahnya apa suatu persyaratan yang mungkin dari bosnya ataupun punya kepala itu memang dia itu kurang sesuai dengan yang pertama dari sisi pekerjaannya ataupun juga kemudian menjurus ke arah-arah yang tidak seharusnya juga ya sebaiknya juga memang diselesaikan dalam forumnya dan kemudian membuat semacam forum sendiri agar ini kemudian menjadi satu topik yang memang itu justru diketahui oleh orang luas karena memang ini juga nanti lebih masuknya sih kepada penilaian pro dan kontranya terkait dengan bagaimana dia memandang sisi dari masalah ini. Jadi biar tidak timbul istilahnya apa berbagai macam spekulasi yang ada itu juga memang alangkah baiknya juga untuk urusan privat pun juga jangan kemudian dipublikasikan seperti itu ya guys. Jangan nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye. Bye.